Jangan tanya kenapa kau kutolong. Kita harus cepat pergi dari tempat ini. Ayo. Jalan. Kerja kalian, hah? Jika berupa kencah saja tidak bisa, apa harus aku sendiri yang turun tangan? Hah? Yang mengejar-ngejar? Ampuni kami yang mulia, ampuni kami. Dasar kalian! Ayo, bangun. Biar aku bunuh kalian. Cepat! Adi Prabu. Dari mana saja kalian berdua? Seperti yang Adi Prabu ketahui, mengejar Ramajagandhi. Tapi gagal kan? Iya. Tidak berhasil. Sudah kuduga. Bagaimana Tuan Bayu? Kenapa jadi begini? Itu karena Dewa ikut campur ya. Dewa ikut campur? Iya, Sang Batara Bayu yang menyelamatkan Ramajagandhi. Sang Yang Batara Bayu menyelamatkan Ramajagandhi? Bisa aku percaya cerita ini? Hah? Benar Adi Prabu. Kakang melihat sendiri. Sang Hyang Batara Bayu menolong Ramajagandhi dan menggulung kami dengan angin beliungnya. Dewa, Sang Yang Batara Bayu. Kenapa Dewa selalu ikut campur? Harus begitukah yang terjadi? Yang mulia, bukankah kita punya sesembahan? Yang mulia Rahwana Raj. Kenapa yang mulia tidak mengadu kepadanya dan menceritakan segalanya? Benar Adi Prabu. Hanya yang mulia Rahwana Raja lah yang mau mendengar keluhan Adi Prabu. Iya, kalian memang benar. Saya harus membawa masalah ini kepada Yang Mulia Rahwana Raja. Termasuk tentang kaburnya Rupa Kencah. Rupa Kencah kabur? Ya. Jadi itu yang membuat Adi Prabu marah kepada kedua pandega ini? Iya.
Dan kedua pandega ini tidak bisa mencarinya lagi. Mereka harus... Yang mulia, Ampuni kami, sudah, Yang Mulia. sudah. Mohon manfaatkan waktu Yang Mulia untuk menghadap Yang Mulia Rahwanaraj. Junjungan kita harus segera mengetahui perkembangan yang terjadi. Baik. Aku akan ke sanggar pemujaan. Ya, Tuan Bahadur, ya. kalau saya tidak mengikuti Tuan Bahadur, pasti rupa Kenca tidak akan kabur. Ampun, ini bagaimana Singa Maruta? Selalu sambat, mengeluh, memohon, mengadu. Begitu terus-menerus. Apa kamu tidak malu? Dewa sudah ikut campur, Yang Mulia. Dewa memang selalu ikut campur. Tapi kali ini, Yang Mulia. Kali ini apa? Kali ini benar-benar muncul dan terlibat langsung, Yang Mulia. Sejak zaman Purwo, Dewa memang selalu ikut campur. Dan selalu turun tangan. Kenapa? Kamu takut? Yang Mulia, kamu sudah kuberi 3 gelembung pemusnah Singa Maruta. Kenapa tidak kamu gunakan? Tapi Yang Mulia, gunakan gelembung api kemarahan pada musuhmu kalau memang kamu harus marah. Gunakan gelembung pembuat bencana kalau dengan senjata tidak mampu kau kalahkan musuhmu. Dan gunakan gelembung pelampias dendam kalau akhirnya dendam yang harus kamu lampiaskan. Maaf Yang Mulia, saya belum berani menggunakannya Yang Mulia. Tepuk dadamu 3 kali dan sebutkan apa keinginanmu. Maka seketika itu juga akan muncul kekuatan dahsyat dari dalam tubuhmu. Gunakan itu. Maka siapapun juga musuhmu pasti akan hancur, walau dewa sekalipun. Baik Yang Mulia. Saya tidak akan sia-siakan 3 gelembung pemusnah yang Mulia berikan pada saya. Kalau begitu gunakan. Jadilah kamu Rahwana Raja yang berani kepada siapapun, termasuk kepada para dewa. Baik Yang Mulia. Akan kumanfaatkan ketiga gelembung pemusnah yang telah Yang Mulia berikan padaku. Akan kumanfaatkan. Terima kasih Yang Mulia. Kalian sudah siap? Setelah saya menutup mata, kalian boleh menggunakan senjata apa saja. Lakukan! Siapkan senjata!
Ini suara apa? Bagus, Dinda dan Nurwenda. Sempurna. Terima kasih, Kanda. Kita perlu ucapkan selamat pada Danurwenda, Kanda. Oh, iya Dinda Prabu. Silakan. Mari, Dinda. Tidak memberi selamat kepada putramu, Dinda Dewi? Ucapan selamatnya cukup dari Yunda dan Kanda saja. Dinda nanti saja. Dinda akan bicara khusus dengannya. Silakan. Baik kalau begitu. Silakan. Memperdalam ulah keprajuritan memang sangat penting, Danurwenda. Tapi akan menjaminkah itu untuk tahtamu? Selamat, Danurwenda. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Tapi semua ini berkat Kanda Anglingkusuma juga. Kalau bukan Kanda yang melatih, mungkin Anda belum sesempurna ini. Tidak usah merendah, Dinda dan Nurwenda. Bekal dan kesungguhan Dinda lah yang membuat Dinda berhasil. Iya, Kanda. Tapi kenapa dengan Bunda? Kenapa Bunda pergi, Romo? Kejar dan tanyakan pada ibunda. Hanya Baik, ibundamu Romo. yang bisa menjawab. Ini aneh, Amanda Prabu. Kenapa Bunda Dewi Sukesi selalu tidak menyukai apa yang dicapai oleh Dinda dan Nurwenda? Tidak. Jangan berpikir yang tidak-tidak tentang bundamu. Romo kira ini hanya masalah pilihan. Masalah pilihan? Ya, kelihatannya bundamu Sukesi kurang sehati kalau Danurwenda memperdalam ulah keprajuritannya. Bundamu lebih suka kalau Danurwenda duduk di meja dan lebih menekuni ilmu ketatanegaraan. Tidak, Romo. Nanda tidak melihat seperti itu. Untuk sementara, tolonglah lihat dari sisi itu, Anglingkusuma. Tapi Romo, Sudahlah. Sekali lagi Romo minta. Tolong lihatlah masalah ini dari apa yang Romo lihat. Bunda, Nanda kecewa Bunda tidak memberi selamat? Bunda, bukan sekedar ucapan selamat yang Nanda harapkan dari Bunda, tapi restu. Restu Bunda lah yang akan menuntun jalan Nanda untuk menjadi kesatria sejati. Prajurit sejati, Bunda. Restu ibu hanya untuk calon seorang raja, putraku. Ibu tidak akan merestuimu. Kalau gegayuhanmu cuma sebagai kesatria atau prajurit sejati seperti yang Nanda katakan. Bunda, kesatria dan prajurit sejati itu watak yang luhur. Watak yang harus benar-benar Nanda pegang teguh, Bunda. Bagaimana Nanda bisa memegang watak luhur itu, Bunda? Kalau dalam jiwa Nanda
tidak tertanam jiwa kesatria sejati. Bunda ingin di dalam dadamu yang bidang ini tertanam keinginan keras untuk menjadi raja. Jadilah yang nomor 1. Sebab menjadi yang nomor 1 itu adalah segalanya. Bunda, Nanda akan tetap menjadi diri sendiri. Ya, bagi Nanda, menjadi diri sendiri lebih dari segalanya, Bunda. Dan Nurwenda, kamu... Mohon pamit, Bunda. Nanda akan kembali ke tempat latihan. Dan Nurwenda! Keras kepala kamu, Dan Nurwenda. Juga... Bagaimana? Belum. Kelihatannya kita harus menunggu Sang Prabu. Kalau begitu, beritahu yang lain. Aku yang akan menunggu kedatangan mereka. Baik, Sang Prabu. Bagaimana sekarang? Apa kita masih harus menunggu? Iya, Ki. Kelihatannya masih lama. Kapan? Tenang dan sabar. Kita harus menunggu waktu yang lebih tepat. Awasi saja. Kelihatannya keberuntungan berpihak pada kita, Dinda. Iya, Yunda. Kita harus melaporkan berita baik ini pada Romo Prabu. Iya, Yunda. Ayo. Sekawan Lanang! Mereka datang! Mana Sang Prabu? Sembah kami, Romo. Ya. Romo. Bagaimana? Dewi Sekarwangi ada di mana? Kami tidak berhasil menemukannya, Romo. Tapi berita baik yang harus Romo dengar adalah tentang sawah pitu yang kosong. Sawah itu kosong. Iya, Romo. Bagaimana ini? Kepastian tentang Dewi Sekarwangi belum kita dapat. Tapi sawah itu kosong. Apa yang harus kita lakukan? Sawah itu kosong. Sengkang Baplang tidak ada. Begitu juga dengan Kenca Rupa dan Rupa Kenca. Para prajuritnya? Kosong, Ki. Iya, Ki. Hanya ada beberapa prajurit jaga. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Ini kesempatan yang baik, Sang Prabu. Kita serang saja Saup itu. Ya, saya setuju. Kalau perlu kita duduki. Betul. Kalah Caca, menang Caca. Ya. Siapkan prajurit. Cepat. Baik. Ya. Ayo.
kamu temukan Dewi Sekarwangi? Tidak. Tanyakan sendiri pada bangsat ini. Hiya! Ayo katakan di mana Dewi Sekarwangi, permaisuri Malwapati itu disimpan. Iya. Di mana? Di mana rajamu menyembunyikannya? Ayo bicara. Dewi Sekarwangi sudah apa? Sudah kembali ke Malwapati. Hah? Sudah kembali ke Malwapati? Sudah kembali ke Malwapati? Iya. Bisa ku percaya apa yang kau katakan? Hah? Iya, Sang Prabu. Menurut Yang Mulia Sekang Bablang, Pangeran Anglekusumala yang merebut kembali. Kurang ajar! Lalu, kenapa keraton ini kosong? Di mana Sekang Bablang? Yang Mulia kemana? Ke pusar angin. Pusar angin? Untuk apa? Ada apa dengan pusar angin? Yang Mulia iya. Menyerang kurang ajar! Kita gagal mendapatkan Dewi Sekarwangi, putriku. Kita gagal. Romo, kita kan sudah menguasai Saupitu ini. Iya, Romo. Saupitu ini kan bertetangga dengan Malwapati. Nah, jarak Malwapati dari Saupitu tidak jauh kan, Romo? Iya. Iya. Kamu benar, putriku. Kamu benar. Kita berhasil menguasai Saupitu. Iya. Kita akan di sini. Kita akan mempertahankan Saupitu untuk menjadi milik kita. Di sini lebih dekat untuk menyerang Malwapati, ya?
Sengkang Baplang menyerang. Benar yang mulia. Ini betul-betul gila. Kenapa ia bisa sampai ke sini? Apa yang menyebabkan Sengkang Baplang menyerang pusar angin? Hah? Rupa kenca, Adi Prabu. Pasti penyebabnya rupa kenca. Iya yang mulia. Sengkang Baplang bermaksud merebut rupa kenca dari kita. Tapi rupa kenca sudah tidak ada. Dia sudah kabur. Buka atau kudobrak pintunya. Apa kabar Singa-Maruta? Kenapa kamu tidak keluar menyambutku? Hei! Apa yang kamu cari, Sengkang Baplang? Cari kenca rupa yang Sang Prabu paksa membuka rahasia apesku. Dan pemanah gelap yang kabur setelah gagal memanahku. Dialah Sang Prabu sendiri. Kamu! Raja kamu Sengkang Baplang, serang! Kurang ajar kamu Singa-Maruta. Sudah berani melecehkan aku Sengkang Baplang. Kenapa? Jangan! Habisi mereka! Sebelum terlambat, tidak ada salahnya kalau yang mulia meminta uluran tangan yang mulia Rahwana Raja. Benar, Tuan Bahadur benar. Saya pernah diberikan kekuatan oleh Yang Mulia Rahwana Raja. Tapi, apakah mungkin saya bisa menggunakannya? Coba yang mulia. Yang mulia coba. Minggir semua! Mundur! Mundur semuanya! Giliran Sewu! Cepat yang mulia. Serang! Ya! Cepat panggil yang mulia Rahwana Raja. Yang mulia bisa menggunakan gelembung pemusnah. Saat yang paling tepat untuk membuktikan kekuatan dari Sang Rahwana Raja. Inilah saat yang paling tepat. Singa-Maruta, apapun yang kamu kerahkan untuk mengalahkan Sengkang Baplang, itu tidak mungkin terjadi. Kecuali kamu harus melalui terlebih dahulu. Tidur di atas perut perempuan cantik selama 40 hari 40 malam.
Gelembung api kemarahan. Gelembung api kemarahan. Ajak lu deh. Ilmu apa lagi yang akan kau kerahkan, Singa Maruta? Sudah aku bilang, wanita, 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 wanita. Cepat siapkan panah panca api. Cepat! Guntur Sakti! Hujanlah! Yang mulia, jangan. Tidak mungkin terjadi hujan dan banjir kalau yang mulia sedang terluka. Jangan, yang mulia. Hujan dan banjir akan melanda yang mulia sendiri. Mengalah! Hujanlah! Banjirlah! Bukalah mulutmu lebar-lebar. Banjirlah! Yang mulia, hujanlah! Hentikan Sugeng Bablang! Kurang ajar kamu, Grenda Seba! Ya! Gak boleh. Pengecut kamu, Grenda Seba! Pengecut! Sembah kami yang mulia Rahwana Raja. Sembah kami yang mulia Rahwana Raja. Grenda Seba boleh dikdaya sakti Mandraguna, tapi jangan mimpi bisa menang melawan api kemarahan Rahwana Raja. Benar yang mulia. Maka dari itu, panggillah gelembung api kemarahan kalau memang kamu harus marah. Dan panggillah gelembung pembuat bencana kalau dengan senjata tidak bisa kamu kalahkan musuhmu. Dan panggillah gelembung pelampias dendam kalau memang dendam yang harus kamu lampiaskan. Baik yang mulia. Bersiaplah, api kemarahan akan kembali ke dadamu. Ya! Yang mulia, terbukti sudah gelembung kekuatan Sang Rahwana Raja telah membuktikan kekuatannya. Ajaib. Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Hidup yang mulia Singa Maruta Rahwana Raja! Hidup yang mulia Singa Maruta Rahwana Raja! Hidup yang mulia! Hidup yang kami, Guru. Apa ini? Apa? Bagaimana ini? Hah? Hah? Wele-wele? Kak? Bagaimana? Hah? Apa yang namanya Lokahita dan Ki Karkasa sudah sampai sini? benar, Guru. Sudah sampai di mana?
sudah dekat, Guru. Ya, dekatnya itu di mana? Sudah memasuki Tlatah Watu Ireng, Guru. Oh, iya, benar. Itu namanya sudah dekat. Apa kalau Kahita datang berdua dengan orang yang bernama Ki Karkasa itu? Benar, Guru. Mereka hanya berdua. Tidak ada yang lain? Tidak, Guru. Ya. Kalau begitu, dia benar-benar ingin mati. Ki Karkasa memang ingin mati, Guru. Tapi setelah itu ia rebut jagat satria dari Guru untuk Lokahita. Keinginannya untuk mati pasti dia dapat. Tapi keinginannya untuk merebut jagat satria dari tanganku, tidak mungkin, ya kan? Aku tidak akan menyerahkan cucu kesayanganku kepadanya. Jadi apa yang harus kami lakukan, Guru? Cepat cegat dan halangi mereka. Jangan sampai mereka ke sini. Baik, Guru. Baik, Guru. Ayo cepat. Jagat satria. Aku tidak mau kehilangan dia lagi. Aku harus sembunyikan dia. Ki? Ini Watu Ireng. Ya benar. Tapi di mana tempat persembunyian Sudamani? Tapi di sini tidak ada gua atau rumah, Ki. Tunggu sebentar. Tunjukkan. Ke sana. Di sana, tempat yang tepatnya di mana, Ki? Kita harus menembus kabut itu. Ayo. Apapun yang terjadi, kita harus tembus kabut itu. Ayo. Itu rumah. Mana, Ki? Dari sini belum terlihat karena tertutup kabut. Ayo kita ke sana. Siapa mereka? Mereka kaki tangan Sudamani.
Jagat Satria! Jagat! 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 Jagat Satria! Di mana dia? Tidak ada, Ki. Jagat! Kurang ajar kamu. Siapa, Ki? Siapa lagi yang kabur kalau bukan Sudamani? Lihat. Kenapa dia jadi kabur? Kenapa dia jadi pengecut? Ya, itulah Sudamani. Kalau begitu, kita masih harus bersama-sama lagi, Ki. Ya. Demi melengkapi sabda dewa. Selama keinginan Dinda Sukesi cuma berhenti pada keinginan saja, dan sementara Danurwenda tetap tidak menanggapi keinginan itu, karena tidak akan pernah mengungkap masalah ini di depan putra kita Anglingkusuma. Jangan sampai hubungan mereka terganggu hanya karena masalah ini. Tapi Anglingkusuma harus tahu, Kanda. Dinda bisa melihat jelas dari Megapura apa yang menjadi keinginan Dinda Sukesi. Kanda tentu tahu. Karena keinginan Dinda untuk mencegah niat buruk itulah Dinda lari dari Megapura. Dinda, Kanda percaya dengan kesaksian Dinda yang Dinda lihat dari kaca benggala Megapura. Tapi Kanda mohon, simpan dulu apa yang Dinda ketahui sebagai rahasia. Kanda. Dinda, pikiran manusia itu seperti tiupan sang bayu, sering berubah arah. Kita lihat saja nanti. Siapa tahu Dinda Sukesi menyadari kekeliruannya dan bisa meredam keinginannya yang menggebu itu. Kanda, angin bisa berubah-ubah arah, tapi pikiran jahat manusia akan tetap tertuju.
sampai keinginan itu tercapai, Kanda. Iya. Tapi ingat, Dinda. Perjalanan putra kita Anglingkusuma dan Danurwenda masih panjang. Mereka masih perlu banyak menimba pengalaman. Kenapa bukan itu yang harus kita pikirkan? Tapi Kanda... Dinda, apakah masih belum cukup penjelasan Kanda? Dinda, sudahlah. Sudahlah. Dinda, lihat! Seperti yang pernah terjadi. Ada yang kurang. Mana Dinda Dewi Sekarwangi? Perlu ngutus dayang untuk menjemput Kanda Prabu? Romo, izinkan Nanda menjemput Bunda. Tidak perlu. Sebentar lagi juga datang. Mohon maaf, Gusti Prabu. Gusti Ayu Sekarwangi ada di Sanggar Pamelengan, Gusti. Di Sanggar Pamelengan? Kesinggihan Dawu, Gusti Prabu. Romo, izinkan Nanda menjemput ke Sanggar Pamelengan. Tidak, jangan. Jangan ganggu bundamu yang ada di Sanggar Pamelengan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan ibundamu di sana. Tunggu sebentar. Kenapa, Dinda? Apa yang sedang Dinda lakukan? Oh, Dewa Jagat Batara. Salahkah hamba kalau hamba mohon agar Nyi Dewi Sukesi disadarkan dari kekeliruannya, disadarkan dari keinginannya yang tak bisa dibendung untuk menjadikan Danurwenda menjadi pewaris tahta. Oh, Dewa Jagat Batara, mohon sadarkan Dewi Sukesi kalau keinginan yang dia paksakan bisa merusak tatanan yang ada, bisa merusak hubungan baik antara Anglingkusuma dan Danurwenda yang begitu tulus. Oh, Dewa Jagat Batara, jauhkanlah kami dari pertengkaran
dari perselisihan. Dekatkan kami, satukan hati kami. Oh Dewa Jagat Batara, mohon dengarkan doa hamba. Mohon kabulkan permohonan hamba. Oh Dewa Jagat Batara, mohon kabulkanlah permohonan hamba. Lanjutkan, Dinda. Lanjutkan semadimu. Kanda akan menyusul kalau sampai selesai Kembul Bujono. Dinda belum keluar juga dari sanggar Pamelengan. Ayo kita makan. Tidak usah ditunggu yang ada di sanggar Pamelengan. Ayo, Dinda. Ayo Dayang, ladeni Gusti kalian. Iya, Gusti. Kanda, bolehkah Dinda bertanya? Iya, silakan. Tidak mungkinkah Dinda menyusul Yunda Sekarwangi agar Yunda Sekarwangi bisa Kembul Bujono bersama? Jangan. Biarkan saja. Biarkan yang sedang semadi tetap pada semadinya. Kita tidak mungkin mengganggu orang yang sedang menghadap dewa. Ayo lauknya. Menjemput Yunda Sekarwangi segala. Dinda? Kanda? Maafkan Dinda, Kanda, karena Dinda tidak bisa ikut Kembul Bujono bersama putra-putra dan Dinda Dewi Sukesi. Tidak apa. Tidak apa. Tapi kenapa Kanda menyusul Dinda? Kanda hanya ingin memanjatkan doa, seperti doa yang Dinda panjatkan. Tidak keberatan kan Dinda? Kalau kita ulangi sekali lagi, doa itu bersama-sama. Iya, Kanda. Mari. Berlebihan. Keterlaluan. Bagaimana dengan patung? Pantaskah patung Grenda Seba tetap di sini setelah Saup itu kita kuasai? Tentu saja tidak, Sang Prabu. Patung ini harus dimusnahkan. Saya yang akan memusnahkan kalau memang patung itu harus dimusnahkan. Ya. Patung ini memang harus dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan, biar kulihat dulu. Apakah patung ini ada yang menunggu? Atau malah Grenda Seba sendiri yang ada di dalamnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin Grenda Seba ada di dalamnya. Kalau ada Grenda Seba di dalamnya, pasti tidak akan semudah ini kita kuasai Saup itu. Iya benar. Sang Prabu benar. Patung hanyalah sekedar patung.
Ia hanya akan hidup kalau yang dipatungkan ada di dalamnya. Jadi bagaimana Sang Prabu? Boleh saya angkat patung ini dan saya hancurkan di depan anak buah saya? Silakan. Baik Sang Prabu. Iya. Batunya lenyap. Berarti patung tadi ada yang menunggu. Dan ini artinya Gerenda Seba tahu kalau Saupitu sudah kita duduki. Iya. Romo, berita buruk Romo. Mohon maafkan kami, Romo, kalau kami mengganggu. Kalian tadi bicara tentang berita buruk. Berita buruk apa yang kalian bawa? Sengkang Baplang, Romo. Apa? Sengkang Baplang? Iya, Romo. Sengkang Baplang kenapa? Mereka sudah sampai di perbatasan Saupitu. Sudah sampai di perbatasan Saupitu? Benar, Romo. Itu artinya Sengkang Baplang dan para prajuritnya sudah sampai ke Saupitu. Iya. Pulang ke Saupitu begitu? Benar, Romo. Kalian juga melihat apa yang Yunda kalian lihat? Iya, Romo. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Sudah menjadi kewajiban. Apa yang sudah kita dapat, sudah seharusnya kita pertahankan. Dan ingat, apapun yang terjadi di sini, Saupitu tetap harus kita pertahankan. Iya. Kenanga. Iya, Romo. Kira-kira berapa lama lagi mereka sampai? Sebelum matahari terbenam, mereka pasti sudah sampai, Bopo. Baik. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian bertiga siaga di udara. Dengan mata kalian, beritahu kami tentang posisi mereka. Iya, Bopo. Iya, Bopo. Dan jangan menyerang kalau tidak sangat diperlukan. Iya, Bopo. Baik, Bopo. Ki Payung Sarogo dan para prajurit bertahan di balik gerbang. Baik, Kakang Sekawan Lanang. Dan saya sendiri yang akan menghadang mereka bersama para manusia serigala di luar gerbang Sang Prabu. Itu rencana bagus, Segawan Lanang. Aku dan Sang Prabu akan Keraton Malwapati dan mengambil Mas Picis Rojo Brono yang ada di gedung Pondorinokso Nyi Ratu. Kamu yakin bisa masuk? Saya punya ajian Halimunan Nyi Ratu. Bagus. Lalu berapa kamu butuhkan anak buah untuk mendukung tugasmu? Kalau diizinkan, saya akan bawa semua anak buah saya. Apa bukan berarti kamu akan membawa kabur semua anak buahmu setelah kamu berhasil merampok apa yang akan kamu lakukan? Meriam penyedot akan menyedot saya dan anak buah saya kalau saya berani kabur, Nyi Ratu. Bagus, bagus. Aku harap kamu tidak akan ingkar janji. Saya tidak akan ingkar janji, Nyi Ratu. Bopo? Iya, Gendrawani. Sekarang Bopolah yang harus menentukan
kapan waktu yang tepat untuk Ki Ompakreto melakukan tugasnya, Bopo? Masuk Malwapati tidak mudah, Gendrawani. Walaupun yang akan masuk punya ilmu halimunan, Bopo harus semedi dulu. Bopo harus mencari hari yang baik, hari yang paling tepat bagi Ki Ompakreto untuk masuk Malwapati. Ompakreto. Ayo Ompakreto, ikut aku ke ruang pamujan. Aku ingin melihat rajamu. Yo. Mohon pamit, Nyi Ratu. Iya, pergilah. Mohon maaf, Nyi Ratu. Boleh saya bicara? Bicaralah. Saya tidak percaya Ki Ompakreto menepati janji, Nyi Ratu. Dia berjanji pada meriam penyedot. Jadi nanti iblis sapu jagat akan melumatnya kalau dia sampai ingkar janji. Tapi bagaimanapun juga, izinkan saya, Balakosa, Balangga, Bagasligan, Rampak, Rancak, Gapit serta Gantar untuk mengawalnya, Nyi Ratu. Kalian bukan saja mengawal, tapi kalian dan para prajurit Meranggas akan masuk ke Malwapati. Ikut masuk ke Malwapati, Nyi Ratu? Ya, karena pada saat Ki Ompakreto melakukan perampokan, pada saat yang sama aku, Bopo, meriam penyedot, dan kalian akan melakukan penyerangan ke Malwapati. Setuju, Nyi Ratu. Saya, Balakosa dan Balangga mendukung rencana Nyi Ratu. Inilah saat yang mendukung Nyi Ratu. Hidup Nyi Ratu! Hidup Nyi Ratu! Hidup Nyi Ratu! Ya. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat dan kalian rahasiakan. Mengenai apa, Nyi Ratu? Mengenai Ompakreto. Dia tidak boleh tahu bahwa di balik rencana perampokan ada rencana yang lebih besar, yaitu penyerangan ke Malwapati. Sebab perampokan hanyalah sebuah siasat untuk memecah belah kekuatan prajurit Malwapati. Kami mengerti, Nyi Ratu. Nah, sekarang sambil menunggu waktu yang tepat, seperti apa yang disarankan oleh Bopo Soca Cendawa, latih dan tingkatkan keterampilan prajurit kalian. Ayo. Bagaimana, Ki? Sebentar lagi selesai, Gusti. Bagaimana Sang Begawan? Silakan duduk. Sudah pulih seperti sedia kala. Syukurlah kalau begitu. Boleh dibangunkan? Silakan. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi.
Sembah Nanda Ratu Bunda. Ya. Oh ya, haturkan juga sembahmu pada gurumu Sang Begawan. Sembah Nanda Katur Sang Begawan. Ya, sembahmu diterima. Terima kasih Sang Begawan. Oh ya, saya tidak melihat Paman Sudawirat di sini. Sudawirat sudah pergi lagi. Sudah pergi lagi, Bunda? Iya, ia tidak bisa lama di sini karena harus menyusul Akahita mencari jagat satria. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Paman Wirat. Tanpa pertolongannya, saya tidak mungkin sampai di sini. Apa masih jauh? Sudah dekat. Satu tikungan lagi, Yang Mulia. Siapkan panah. Lepas. Habis tenaga dalamnya. Lebih baik aku menunggu dia di Saum itu. Kelihatannya ada yang tidak beres di Saum itu. Penjarupa, Cagar, kembali ke Saum itu. Baik, Yang Mulia. Kalian tidak tahu malu. Sudah aku duga kalian pasti akan merebut Saum itu di saat aku tidak ada di tempat. Apa salahnya Sengkang Baplang? Greda Seba junjungan kalian juga tidak tahu malu. Dia juga pernah merebut Dewi Sekarwangi dari tangan ketiga putriku.
Sudahlah, Sengkang Baplak. Keadaanmu sudah antah berantah. Menyingkirlah. Cepat kalian keluar dari situ. Hidran Sewu! Kenapa? Jadi begini, Yang Mulia. Tenagamu telah kau gunakan untuk anti Guntur Saketi. Sudah merobek-robek tubuhmu, Sengkang Baplak. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Tapi Yang Mulia, saya harus melakukan perlawanan kepada mereka. Tidak! Kamu harus memulihkan tenagamu dulu. Ayo! Kita menang. Kita menang, Kakang Segawan Lana. Kita menang! Kita menang!